Semua ilmu dari Allah, tapi ada ilmu khusus yang disebut sebagai ilmu Allah, atau nanti dijelaskan ilmu laduni. Nah itu. Wafi hadis si Abi Hurairah, lagi pun dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kacita saking kanjeng Nabi, anahu rupane satene kanjeng Nabi kala. Iku dawuh sinten kanjeng Nabi yang dawuh. Inna minal ilmi satemene iku setengah saking ilmu. Gahai atil makmuni hale kaya tingkae perkara kang den simpen. Layak lam kang ora ngerti ing ilmu illal ulama usapa kejaba pira-pira ulama billahi kelawan Gusti Allah. Fa idza nata mongko ing dalem nalikane padha ngendika sapa ulama bihi kelawan ilmu la yungkiru ora mongko ora bantah hu ing ilmu illa ahlul ghirrati. Niku kacek titik izzati karo ghirrati wadon. Kejaba ahline lali ghirra ghaflah. Ghirra benten malih ghurra mencorong. Ghirra ghaflah wangel iki. Nggih. Ghirra tak niku pancen macam-macam manan. Illa ahlul ghirra kejaba ahline lali billahi kelawan Gusti Allah. Nah niki. Jadi ahlul ghirrah billah ini kalau dijelaskan ya panjang sekali. Yang paling mudah adalah apa? Ya kita semua ini yang nggak punya ilmu, yang suka lupa kepada Allah. Apa tandanya kita suka kepada Allah? Lupa kepada Allah. Kita suka lupa kepada Allah, apa tandanya? Kita masih suka maksiat. Padahal ketika ditanya, kamu takut kepada Allah nggak? Takut. Kita semua yang hadir di sini takut kepada Allah nggak? Takut, tapi masih suka maksiat kan? Kenapa? Ya karena kita ini ahlul ghirrah, suka lupa. Suka lupa kalau takut Allah kan begitu. Kalau selalu ingat takut kepada Allah, nggak mungkin kita maksiat. Kita padahal berulang kali mengaku takut kepada Allah, tapi masih selalu maksiat. Itu sebenarnya tidak masuk akal. Orang takut kok masih maksiat? Ya karena kita suka lupa. Nah itu penjelasan pertama ahlul ghirrah. Yang kedua ahlul ghirrah pun orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, banyak hafal hadis, banyak hafal Quran, banyak hafal tafsir, tapi belum mencapai kepada ilmu yang maknun tadi, ilmu khusus. Ilmu khusus. Ya makanya ya tiba-tiba ada sampai kepada wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang benar, yang dipahami benar loh, betul yang dipahami salah. Ilmu hakikat. Atau bagaimana seorang kiai yang tidak mudah menyalahkan masyarakat. Tapi kalau masih santri, kalau perlu bacaan santrinya lebih banyak daripada kiainya. Karena kiai sudah terlalu sibuk melayani masyarakat, santrinya yang masih nyantri ini Masya Allah bacaannya mungkin melebihi kiainya, tapi si santri belum mencapai ilmu kiainya. Contoh Mbah Syahid Kemadu saja lah, tidak pernah matur ya. Mbah Syahid Kemadu itu suatu malam menginginkan takziah ke seseorang di suatu daerah. Daerah itu ada kebiasaan begadang orang mati itu pakai gaple. Nah, sudah pernah saya ceritakan kan ini. Mbah Syahid itu melihat itu malah kemudian berbalik arah, nggak meneruskan langkah. Santrinya yang paling semangat, coba FPI. Loh Mbah, jenengan harus ke situ, itu tahyirul mungkar loh gitu kan. Tahyirul mungkar harus diberantas. Panjenengan kalau meneruskan langkah tadi yang judi bubar, ini ada kematian malah judi. Wes balik wae. Mbah Syahid sudah kembali saja. Bon, ini santrinya juga Masya Allah, ini kiai kok tidak melaksanakan man ra'a minkum mungkar fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Terus sampai di pondok dijelaskan, ya terpaksa dijelaskan, santrinya masih ngotot. Pripun Mbah Yai kok tidak? Ya sabar dulu. Saya tahu di situ banyak orang yang mulai seneng ngaji kepada saya. Nah, kalau malam tadi itu saya memaksa itu mereka kabur sampai kemudian mereka juga sungkan dengan saya, nggak mau lagi ngaji kepada saya. Malam ini saya biarkan mereka tetap dalam keharaman. Loh, membiarkan orang dalam keharaman itu berat loh. Gitu kan? Nggih, kalau mau dari manton. Lha iku ono ngombe-ngombe tangga membarno. Nggih, paling ngono tinggal kolbi ngoten mawon lah nggih. Kuwatir tiap apa-apano nggih. Nah, itu tapi beliau sengaja membiarkan orang berbuat haram malam itu ada di hadapan mata. Lah ini kalau ilmunya nggak khusus ya nggak berani. Nggih, kalau ilmunya umum ada mungkar ya disikat, itu ilmunya umum, maka FPI itu orang umum, orang awam FPI itu. Dikit-dikit disikat nahi mungkar mulu.
Tapi kan perlu, ya perlu, tapi harus proporsional. Nah, itu perlu tahlil mungkar, perlu nahi mungkar, perlu. Nggak ada yang mengatakan nahi mungkar tidak perlu, tapi perlu proporsional. Nah, apalagi kemudian diselingi dengan hikmah. Nah, Mbak Said, sudah, nanti kalau saya ngaji, mereka masih mau ngaji, sedikit-sedikit saya kasih tahu. Nah, lama-lama nyatanya ya ical piyambak. Dan akar para beliau itu pasti kelihatan. Ya saya nggak tahu karena saya tidak banyak meneliti di mana Mbah Said itu banyak berdakwah. Tapi kalau Mbah Bisri Mustafa, saya kebetulan aja tahu terus sama Muludan. Mbah Bisri Mustafa itu kalau Muludan itu ngajari masyarakat itu berlomba-lomba bikin berkat. Makanya kalau Muludan di sekitar Rembang itu, wah masya Allah, pulang gue berkat 10. Biasa itu ceritanya apa warahannya Mbah Bisri lah, gitu kan? Itu lah orang belum tahu, ini kasihan, sudah rakyat lagi paceklik segala macam suruh buat, dan berkatnya pasti dihias, nggak asal berkatmu itu ada hiasannya apa gitu, masya Allah. Nah ini akarnya kelihatan, dan itu pasti bermodalkan ilmu khusus itu tadi. Itu sekedar cerita contoh mawon gitu, contoh mawon. Jadi kalau hingga pun orang yang berilmu, ilmunya banyak tapi masih ilmu biasa juga akan mengingkari ketika ulama-ulama yang aulia tadi, yang khusus tadi mengucapkan sesuatu. Ketika Mbak Said mengucapkan sudahlah, biarkan malam ini mereka berjudi, itu kan pasti akan diingkari loh. Diingkari oleh ahlul ghirah, orang yang masih lupa kepada Allah, lupa padahal banyak ilmu loh. Kata siapa? Banyak ilmu itu pasti ingat kepada Allah. Kalau ilmunya masih ilmu biasa-biasa saja, ilmu halal haram. Nah, seperti apa ya? Sebenarnya ya di fikih pun itu sudah ada, tapi ya masih agak dianggap itu dalam perdebatan fikih itu dianggap sesuatu yang tidak perlu tidak perlu dikhususkan. Apa itu? Masalah sholat. Di fikih kan kita sudah pernah membaca berulang-ulang. Orang sholat harus bisa baca Fatihah. Kalau belum bisa baca, ya sebisanya. Bisanya bismillah, baca bismillah terus. Itu kan sudah berulang kali kita baca di fikih ya. Tapi coba tiba-tiba panjenengan mendatangi sebuah kampung, ikut Jumatan di situ, masya Allah, imam membaca Fatihah seperti orang mau beranak, merekan, bismillah, wes welek apa? Ora fase belas. Terus pokoknya lah. Wah itu kalau kita terus kemudian pakainya lahan yukhilul makna. Kalau bacanya lahan yang sampai mencacatkan mana, maka sholatnya nggak sah. Coba jenengan habis Jumatan di daerah seperti itu. Para rawo, mari kita ulangi lagi Jumat kita karena imamnya nggak sah. Mari bacaannya seperti saya ini. Kalau digerutuk cuman. Gitu. Kita lupa, kita terus yang muncul di benak ini lahan yukhilul makna nggak sah. Lahan ucapan bacaan Quran yang tidak benar, yang mencacatkan makna itu tidak sah. Alhamdulillah nggak sah karena khomadah itu meredupkan malah, bukan memuji kan. Kan ngeri kan itu. Utai kabeh, alhamdulillah utai kabeh. Redup kegelapan kan berarti malah. La ilaha illallah malah kan dindi. Nah, tapi kalau orang yang sudah rohim, kalbunya rohim, ya wes sai sane. Tapi nyuwun sewu guru TPQ pasti protes. Ya. Enggak, yo pas tetep pas guru TPQ yo pancen pegawai kudu protes nek ana wong macane ora bener, itu pas, enggak salah. Ya, tapi kok yo mungkin mulane ya Allah, mungkin kudu tunggu lagi sing koyo Mbah Maimun, koyo Habib Lutfi. Nggih mumpung tesih wonten didongake panjang umur nggih. Sing wicaksana. Iya, saya diceritain Mbah Yasir Tunjungrejo. Lah kalau Jumatan masjid berdekatan, coba dengan pripun? Lamun apa men juga masjid Jumatan pripun? Lah wakil sing protes mangke. Nggih. Paling mboten sekedar wah iku macam-macam jamaah kok, mboten sekedar itu. Wah iku piye iku? Fikih mangke sing wahli maca-maca fikih yo protes kabeh. Ngono nggih ya. Lah itu terjadi di Sarang. Masjid berapa di Sarang itu? Berdekatan. Mbak Yasir matur dengan Mbak Maimun, "Mbah, ini kan kalau menurut fikih ini bagaimana?" Kan li usril istima. Mbak Maimun, wis jamane ngono piye meneh. Wis ayo li iradati nafsi sakarepe dhewe. Wis muga-muga ketampa kabeh. Mboten mawon kok. Benernya begitu. Wis muga-muga ketampa kabeh. Tapi nek kula ditakoni yo ora seprawani, deremani kula ngoten-ngoten.
Cara kula yo rasa terlalu kedekatan, tapi kalau masjid jamek dan kampungannya udah jauh. Ya, ditambahi kauman. Tengah-tengah. Pripun? Nah, itu contoh kecil mawon. Nah, belum berani kalau saya berfatwa seperti Mbak Maimun. Nggih. Ya sama seperti dulu saya ditanya seorang ibu muda, bayangan mantan kok tiba-tiba muncul berdosakah saya? Jadi kalau mboten dosa. Kemudian jenengan orang jawab SMS kan gitu kan. Gue kalau ada SMS dari dia langsung tak blokir, saya ganti nomor kalau perlu. Tapi suka saja dia ngubur nomor saya, si mantan. Saya sudah bersuami. Nah, ibu pernah, iya nggak pernah. Saya pernah menutup komunikasi. Ya bagus, nggak dosa. Loh, ibu itu ketemu Mbak Maimun, muniku dosa gue. Kok jeling mantan lah. Khianat gue muniku, jadi bucu, rokok gue. Waget ibu ini wow. Memenuhi kula malih, bagaimana nih? Mbak Maimun kok fatwanya lain. Nah iya Mbak Maimun sudah pada hati, ya. Masalah itu lebih keras Mbak Maimun ketimbang saya. Kalau saya kan hanya melihat dohirnya. Apa salah ibu tiba-tiba bayangan itu datang? Ya tidak ada salahnya toh. Mungkin lah mau dihubungi oleh sang mantan, dia menolak, memblokir. Dia nggak pernah, pokoknya nggak pernah berhubungan, bahkan mencoba melindungi diri. Tetapi kok tiba-tiba bayangan itu muncul? Ya menurut saya ya tidak salah. Tetap nggak salah menurut saya. Tapi dipikir jero sithik, ayo wis dibujuk jeling sing ora-ora. Iki jeling sing biyen-biyen, nek atine krusak. Delok. Eling apiane. Nalika pacaran dijajak-jajakno niku. Ana jenengan niku. Bagaimana hukumnya ingat mantan? Menurut saya tidak dosa. Menurut saya tidak dosa. Tapi ilmu biasa itu, gitu. Ya ilmu biasa, belum ilmu khusus. Kalau ilmu khusus ya dosa kamu. Kamu ingat kepada selain Allah itu dosa, lo gitu. Tidak medeni wong kalau jenengan tidak mlebu neraka kabeh. Wong salat kira tau eling Gusti Allah. Gitu. Tapi menurut fikih sudah sah salatnya, enggak najis toh enggak, tertutup toh tertutup. Udah selesai. Saya dengan mudah mengatakan salat Anda sah. Itu ilmu umum, Nah, ini ilmu khusus persoalannya. Nah, bon. Fa idza nataku bihi la yunkiru illa ahlul khirra billah. Qala ba'du. Jadi kalau ulama-ulama khusus itu mengucapkan ilmu-ilmu khusus ya memang hingga pun sesama ulama tapi yang masih ulama umum juga akan mengingkari, ngoten lho. Piye ngono kok diparengno karo Mbah Maimun. Tapi ora sing wani sih, ora sing wani. Tapi cara santri tak takoni piye. Jumatan yang sarang siduk-siduk ono masjid ngono piye cara kitabe. Ya rasa tapi yai pareng kok. Ngono mesti latihan. Ya rasa tapi yai pareng kok wis ah. Ngoten. Iya yen ora angkat-angkatan. Ora jenanem iku ya. Ini santrine kabeh hafal mulai takrib sampai wahab. Basul Masail Masya Allah hafal kabeh. Redaksi kitabnya. Nggak boleh ta'addudul Jumat. Waduh, nggih. Jumatan yang banyak di satu tempat nggak boleh. Oh gitu kan. Kecuali kalau yang usril ijtima loh. Redaksinya aja para santri hafal semua. Tapi lo nggak berani nyalakin Mbak Maimun. Mbak Maimun disewani begitu jelas itu. Saya diceritain Mbah Yasir Bejo begitu. Pripun Mbak? Ya wis, penting Jumatan gak wis. Nggih. Nah, lama-lama kita juga harus begitu mulai. Niku subuh ora kunutan pripun to? Lah belum subuhan gak wis. Ngoten nggih. Lah tapi nek niku diterapno ngene mulai TPQ ya repot. Gitu. Niki kunut anak-anak. Kunut apa Bu? Sunnah. Sunnah itu apa Bu? Ya enggak wajib. Oh gitu ya. Jadi enggak kunut enggak apa-apa sholat. Ya bingung nek takoni ngoten. Wes iki diwaca dilakoni ngoten mawon. Nek jauh umum lah ngoten nah. Nggih. Masih dasar ya seperti itu. Lah ini ilmu umum, ilmu khusus di situ itu. Kurang lebih gambaran sederhananya seperti itu. Qala ba'dun, dia utawi napa niki wau? Oh iya nggih. Ya hayatil maknun ngoten mawon nggih, asrarullah nggih. Iku pira-pira rahasiane Allah Ta'ala alim Allah yubdi kang lahirake sinten Allah ha ing asrar Allah sinten Allah ila ambiyai maring pira-pira nabine Allah wa auliyai kan lan pira-pira waline Allah wa sadatin nubala lan pira-pira bendarane pira-pira wong kang napa nggih nubala niku nggih sami mawon wicaksana wong sing mulya min ghairi simain saking tanpa krungu wala dirasaten lan tanpa sinau wa ya utawi niki wau hayatul maknun iku minal asrar
iku setengah saking pira-pira rahasia allati rupane asrar lam yattali kang ora bisa ningali alaihi ing atase asrar utawa allati ahadun sapa wong siji illal khawas. Oh niki kula kadang nggih nderek Mbah Maimun subuhan kali maripan di akhir waktu. Lah kadang mepet jam kerja kali ngantuk jadi tak niati nderek Mbah Maimun. Mbah Maimun kalau subuhan akhir waktu, maghrib juga akhir waktu. Tapi sebenarnya begini, kalau penjenengan tidak punya apa-apa ya jangan. Tapi kenapa Mbak Maimun begitu? Ya Allah alam. Tapi ada yang mengatakan seperti ini. Kalau subuh diakhirkan, ini hati-hati loh. Kalau jenengan diakhirkan kan los. Karena Mbak Maimun kasihan dengan santrinya. Kan yang paling baik itu mengumpulkan dua waktu gelap dan waktu terang. Begitu sudah salam, baru wirid beberapa kalimat sudah siang, terbit matahari, lu dapat. Nah penjenengan kalau sendirian ya jangan begitu. Ya dari subuh sampai siang. Itu kalau mau jadi istimewa. Mbah Maimun itu kasihan sama santrinya. Tajak wirid kalau baru subuh plek sampai terbit matahari orang yang kerasan. Ya wirid biasa untuk mawon subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Biasa itu hanya berapa? 10 menit kan? 10 menit tapi sudah mencakup dua waktu. Barangkali maghrib pun demikian. Kalau maghrib itu diakhirkan, ketika maghrib kan belum malam loh. Maghrib belum malam, baru terbenamnya matahari. Malam itu isya. Nggih, malam itu isya dalam konteks ini loh, terang dan gelapnya. Nah, kalau begitu maghrib diakhirkan, baru wirid dan beberapa sudah masuk isya. Berarti dari terang menjadi waktu gelap. Nah, itu berarti mengumpulkan dua waktu. Setidaknya malaikat yang sif-sifan itu ngerti kabeh. Sif siang karo sif malam. Ya gitu. Oh, yo mau roh mau aku pas Joko mau roh yo wiridan. Aku yo pas gantian Joko karo kowe mau. Ndekne wiridan apa gitu. Saksinya banyak nanti gitu kan. Mboten asal kali maghrib. Dalam? Mboten asal kali maghrib. Asar kali maghrib, mboten karena maghrib itu belum malam. Iya, yang malam bener itu isya. Al-isya itu al-atma itu gelap. Maghrib kan masih terang benderang toh. Nggih. Mulai bener-bener gelap itu isya. Ngoten. Iki mau nggih. Jadi kalau memang tapi ini alasannya ya karena ini berada di luar negeri, jam kerjanya lah monggo lah kalau alasan jam kerja, tapi harus tetap waspada, jangan sampai nanti ngelantur nggih. Nggih, kalau ngelantur ya repot sampai bablas. Lumrah ya udah bablas ya. Di akhir mau tadi hati-hati mawon.